Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, pada malam yang dimana sekarang kita pada malam yang dimana ini hari rajanya hari, yaitu malam Jumat. Mudah-mudahan di malam Jumat ini kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Yang Al-Fakir muliakan Habibana Muhammad bin Anis, yang insya Allah yang akan memberikan tausiah kajian untuk kita semuanya. Kepada Habibana Habib Muhammad bin Anis Syihab, kami persilahkan untuk memberikan tausiahnya. Mungkin ntar di akhir tausiah ada beberapa pertanyaan, wabil khusus dari yang ikut live Zoom ini, dan adapun dari luar yang dari live Zoom ini. Kepada Habibana Muhammad bin Anis Syihab, waktu dan tempat kami persilahkan. Fal alaihi tafadhal masykur. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi ya kharrab wa wasitatna al-musyafa'aduhu al-muntaqab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina jami wal arab. Ba'd. Para asatid dan segenap teman-teman yang ada di Muslim Community, sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan. Sudah lama kita nggak ketemu, sekitar setahun sudah terakhir saya datang ke muslim.com di Bandung, dan semoga dengan pertemuan yang meski lewat online ini bisa tetap nyambung antara Malang dan Bandung. Sebelumnya suara saya jelas, kira-kira didengar semua? Alhamdulillah jelas, Bib. Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Kalau sinyalnya putus-putus nggak? Enggak, bagus. Enggak, Bib. Bagus. Langsung, suaranya bagus. Alhamdulillah, sip. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang ada di Muslim Community yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa ketemu dan saling melampiaskan kerinduan dengan teman-teman yang di muslim.com. Saya ingat benar kalau waktu saya ke Bandung biasanya, teman-teman di muslim.com sangat luar biasa sambutannya, terutama keluarga dari Kang Renvil dan yang istiqomah ngajak saya basket. Semoga nanti Allah mudahkan kita ke Bandung lagi. Selain kajian, kita basket lagi, Kang Renvil. Amin. Pada malam hari ini banyak topik yang perlu kita bahas. Cuman semoga yang sedikit ini bisa membawa berkah kepada kita semua. Yang pertama adalah masuknya kita di bulan yang diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan yang dikatakan oleh para ulama waktunya untuk menanam. Kemudian bulan Sya'ban itu adalah bulan waktunya untuk menyirami dan memberi pupuk. Kemudian Ramadan adalah waktunya untuk panen. Maka doa yang dipanjatkan di 3 bulan ini, doanya sedikit berbeda, karena kalau di Sya'ban dan Rajab itu doanya sama, tapi beda ketika doanya masuk ke bulan Ramadan. Sehingga
dikatakan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa barik Wasya'bana. lana Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban. Tapi begitu nyampe ke Ramadan mengatakan wa barik lana Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Enggak mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa Ramadan, tapi mengatakan ya Allah, berkahilah kami di Rajab, berkahilah kami di Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Karena di 2 bulan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, akan tetapi tidak memiliki ke derajat yang setinggi bulan Ramadan, sehingga minta diberkahi. Dan 2 bulan ini adalah 2 bulan yang spesial bagi Nabi Muhammad SAW selain bulan Maulid kelahiran beliau. Rajab adalah ada 1 hari di bulan Rajab, yaitu malam 27 Rajab. Kalau bulan Masehinya tahun ini insya Allah di tanggal 10 Maret. 10 Maret, malam 11 ya. Itu malam 27 Rajab. Malam yang terindah yang dirasa oleh Nabi Muhammad SAW, karena saat itu Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Rasulullah memimpin para roh dan arwah-arwah para nabi yang ada saat itu diturunkan ke Masjidil Aqsa. Singkat cerita, Rasulullah sholat jadi imam di sana. Kemudian Nabi Muhammad naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat dari Allah. Turun ke surga. Kemudian Rasulullah juga ditunjukkan neraka. Kemudian Rasulullah juga ditunjukkan Sirat, kemudian Rasul juga ditunjukkan ke Mahsyar, dan Nabi Muhammad SAW juga diberi tahu tentang keadaan timbangan amal umatnya di yaumil qiyamah, sehingga Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah mendapatkan satu study tour lah, seperti itu ya, study tour yang unforgettable dan once in a lifetime, karena nggak ada lagi orang yang pernah mendapatkan satu pembelajaran yang sehebat Nabi Muhammad SAW. Dan karena itu pula lah kelak yaumil qiyamah, sebagaimana disebutkan di hadits Sahih Bukhari, bahwa ketika semua orang datang kepada para nabi, manusia yang bingung saat itu, di mana bayangkan saja kalau kita datang ke satu tempat yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Bayangkan jika saat ini tahu-tahu kita diturunkan di tengah hutan belantara di Papua. Walaupun masih di Indonesia, tapi pastinya kita akan merasa takut, merasa cemas, takut ada gangguan binatang buas, belum lagi gangguan-gangguan yang lain, padahal itu masih di bumi dan masih di Indonesia. Bagaimana jika kita ditaruh di satu tempat yang kita belum pernah tahu sebelumnya, dan setiap perpindahan alam itu, manusia selalu tidak pernah mengetahui what's next. Seorang yang ada di dalam perut ibunya, dia nggak pernah tahu bagaimana keadaan dunia. Setelah pindah alam dunia, nanti dia akan pindah lagi ke alam akhirat. Diawali dari alam barzakh ketika dia berada di kubur. Ketika masuk ke liang lahat, pindah alam ke alam barzakh, maka barzakh jadi sesuatu yang sangat asing bagi siapapun yang masuk. Nanti setelah barzakh kita akan pindah ke alam mahsyar, ke alam kebangkitan sebelum surga dan neraka. Dan di saat itulah kita benar-benar merasakan betapa butuhnya kita kepada sosok sang pemberi syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika semua anak manusia, ketika semua anak Adam lari ke Nabi Adam, dan ini ada di Sahih Bukhari, sebuah hadits yang sangat panjang. Kita semua akan lari ke Nabi Adam alaihissalam dan mengatakan, wahai ayah kami, dari engkaulah kami diciptakan oleh Allah. Turun-menurun, Allah menciptakanmu langsung, tanpa perantara, maka mohonkanlah kami agar kami diberi kesempatan untuk selamat, karena kami melihat bahwa diri kami nggak bisa sampai ke dalam surga. Jawaban Nabi Adam saat itu adalah beliau mengatakan, jangan pergi ke saya karena saya adalah orang yang merasa bersalah. Saya dilarang untuk makan buah yang terlarang itu, dan akhirnya saya tetap saja mengkonsumsinya, dan karena sayalah akhirnya kita semua turun ke atas bumi. Padahal tentu saja itu bukan kesalahan atau dosa dari Nabi Adam, karena itu memang sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, singkat cerita, Nabi Adam mengatakan, jangan ke saya, datanglah ke Nabi Nuh alaihissalam.
Maka rombongan manusia ini datang ke Nabi Nuh alaihissalam dan memohon kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, anta abul bashar atsani, engkau adalah ayah kedua bagi manusia, dan kami mohon agar engkau mau untuk memintakan ampunan bagi kami agar kita bisa selamat dari kebisingan dan kengerian di mahsyar. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, saya dulu berdakwah selama kurang lebih 1000 tahun, akan tetapi saya tidak mendapatkan umat saya kecuali semakin jauh dari saya dan semakin jauh dari Allah. Maka saya malu untuk minta kepada Allah syafaat bagi kalian. Cobalah kalian pergi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Berbondong-bondong lari ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang sama. Beliau mengatakan, saya tidak berani untuk memberi syafaat di hari ini karena saya belum pernah melihat Allah murka seperti ini. Maka Nabi Ibrahim pun menunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Rombongan manusia tadi datang ke Nabi Musa alaihissalam, dan ketika sampai di Nabi Musa pun mengatakan hal yang sama. Cobalah kalian ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa didatangi oleh seluruh manusia yang ada saat itu, muslimin yang ada saat itu. Kemudian mereka minta kepada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa, engkau adalah Roh Allah, engkau adalah diciptakan tanpa ayah, engkau ditiupkan langsung ke rahim ibunda Siti Maryam, dan engkau adalah seorang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Tuhyil mauta, engkau menghidupkan yang sudah mati biidznillah, dengan izin dari Allah. Maka kami mohon agar engkau memberikan syafaat kepada kami. Dan saat itu Nabi Isa mengatakan, saya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya dulu mengajak manusia untuk menyembah Allah, malah saya dijadikan sebagai Tuhan dan dianak Tuhankan, dan itu membuat Allah murka. Sehingga beliau akhirnya mengatakan, cobalah minta ke Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan saat itulah kita baru sadar bahwa, oh iya, kita kan umatnya, kenapa nggak dari awal kita berangkat aja ke Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita harus muter ke Nabi Adam dulu? Padahal saat itu kita udah dengar di dunia hadits itu. Para ulama mengatakan, kenapa? Walaupun kita udah dengar ini, tapi kita tetap ke Nabi Adam dulu. Itu adalah untuk menunjukkan betapa dahsyat dan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Ketika semua Nabi menolak untuk memberi pertolongan di hari kiamat, maka one and only, satu-satunya Nabi yang mampu untuk memberi syafaat adalah Nabi besar Muhammad SAW. Dan ketika datang kepada Rasul SAW, kita baru ingat menangis dan memohon kepada Nabi Muhammad. Hanya beliaulah yang mengatakan, analah, saya punya. Saya akan mintakan untuk kalian. Dan Rasul pun datang ke ke Arsy, ke bawah tiang Arsy, dan Rasulullah sujud meminta kepada Allah. Allah pun mengatakan, irfa' ra'sak was'al tu'ta wasfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, mintalah apapun yang engkau minta, dan engkau akan diberikan sesuai keinginan. Maka Rasulullah tidak mengatakan, ya Rabb ahli baiti, ya Allah keluargaku, ya Allah. Rasulullah tidak mengatakan, ya Rabb ashabi, sahabat-sahabatku, ya Allah. Nabi Muhammad tidak mengatakan, ya Rabb azwaji, istri-istri saya, ya Allah. Tapi Rasulullah pertama mengatakan, ya Allah ummati, Allahumma sholli ala sayyidina, ya Allah umatku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasul, ambillah umatmu yang masih ada di dalam hatinya iman walau sebiji sawi, ajak dia ke dalam surga. Dan saat itulah Nabi Muhammad kembali ke mahsyar mencari kita sehingga kita diselamatkan masuk ke dalam surga. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, poin diantaranya manfaat Isra wal Mi'raj adalah mampunya seorang Nabi Muhammad SAW untuk memberi syafaat ketika semua Nabi yang lain mengatakan nafsi, saya tidak bisa membantu, dan hanya Rasul yang mengatakan nafsi, diri saya sendiri. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan analah. Ketika semua Nabi yang hebat, yang luar biasa, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, mengatakan nafsi, diriku sendiri, hanya Rasul yang mengatakan analah, saya yang memilikinya. Maka Rasul pun mengajak para umatnya untuk masuk ke dalam surga sesuai dengan kadar iman yang ada di tubuh mereka. Apa yang menjadikan Rasul tidak terkejut dan tidak terkaget dan tidak takut seperti Nabi yang lain?
Jawabannya tidak lain dan tidak bukan karena Nabi Muhammad SAW sudah pernah berangkat Isra wal Mi'raj tanggal 27 Rajab ketika beliau berusia 52 tahun, 12 tahun setelah beliau menjadi Nabi, 1 tahun sebelum beliau pindah ke Madinah. Di saat itulah Rasulullah sudah disiapkan oleh Allah, sudah digeladi resik untuk tentang bagaimana keadaan Yaumil Qiyamah. Karena surga sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Neraka sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Timbangan dan semuanya sudah ada. Maka Rasul pun melihat itu semua dan Rasul tahu, oh ini azab bagi umatku yang tidak baik. Oh ini nikmat yang besar bagi umatku. Oh ini tempat menyeberang antara neraka dan surga. Oh ini timbangan di mana nanti aku akan memberi syafaat kepada mereka. Oh ini tempat kumpulnya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai ujung akhir dari umat saya. Maka ketika semua Nabi tidak tahu apa yang terjadi, mau kemana, bagaimana keadaannya, kondisi dan status saat itu, maka Rasul yang sudah pernah di 27 Rajab, beliau yang tahu, oh sekarang saatnya untuk datang ke bawah arus dan minta kepada Allah. Dan permintaan Nabi Muhammad dijamin oleh Allah akan diberi sampai beliau puas. Sebagaimana di dalam surat Ad-Duha yang insya Allah kita sama-sama hafal, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak wala saufa, kalau dikatakan saufa maka sesuatu yang sifatnya akan datang tetapi di masa yang masih jauh. Wala saufa, dan benar-benar kelak. Wala saufa yu'tika rabbuka, akan memberikan kepadamu rabbuka Tuhanmu fatardo, hingga kamu puas. Imam Abdullah bin Abbas, seorang sahabat dan sepupu Nabi Muhammad yang memiliki pentakwilan Al-Quran yang memang diberi khusus oleh Allah dan itu merupakan hasil dari doa Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, satu ayat inilah yang menjadikan ayat yang paling saya cintai di dalam Al-Quran yang jumlahnya ribuan ayat. Satu ayat yang paling saya cintai adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Bukan ayat kursi, bukan ayat-ayat di surat Kahfi, bukan ayat-ayat di surat Yasin, bukan ayat-ayat yang ada di surat Ar-Rahman. Ayat yang paling jadi favorit oleh seorang habrul ummah, ya, pimpinan ulama yang termasuk sahabat Rasul SAW, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, yang didoakan oleh Nabi, wa'alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepada dia, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, ta'wilul Quran, mentakwilkan Al-Quran, itu di atasnya tafsir. Karena takwil itu adalah satu pemahaman yang langsung dari Allah, yang tidak dimiliki atau bisa dikejar dengan cara belajar. Takwil adalah satu pemahaman khusus dari Allah yang tidak diberikan ke sembarang orang, dan diantara yang diberikan oleh Allah adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau bisa mentakwilkan Al-Quran jauh lebih ke depan dibanding para sahabat yang lain. Beliau mengatakan ayat yang paling saya cinta di dalam Al-Quran adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak engkau Nabi Muhammad akan diberikan oleh Tuhanmu hal yang kau inginkan sampai engkau benar-benar puas. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, ya para sahabatku, ketahuilah bahwa tidak ada yang membuat Nabi Muhammad SAW puas kecuali melihat seluruh umatnya sudah masuk ke dalam surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya bakhtan nabi-nabi, alangkah untungnya kita memiliki Nabi seorang Nabi Muhammad SAW. Ya hana Nabi Muhammad, dzalika fadlu minallah. Alangkah untungnya kita dengan Nabi Muhammad, dzalika fadlu minallah. Itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mau memberi pertolongan kepada orang-orang yang banyak mendustakan sunnah. Ketahuilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita ini adalah orang-orang yang buruk jika dibandingkan dengan para sahabat yang lalu. Ketahuilah seorang Abu Hurairah itu sempat lumpuh sebentar, ya, sempat tidak bisa berjalan dan tidak bisa berdiri ketika mengingat bahwa dirinya masuk masjid menggunakan kaki kiri sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya adalah ketika sahabat Abu Hurairah masuk ke dalam masjid yang sunnahnya menggunakan kaki kanan, beliau lupa masuk pakai kaki kiri. Ketika beliau sadar,
beliau merasa mengkhianati Nabi Muhammad SAW, langsung jatuh pingsan dan lumpuh sementara karena merasa dosa yang terlalu besar hanya meninggalkan satu sunnah. Sedangkan kita setiap hari entah berapa ribu sunnah yang telah kita tinggalkan dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita memiliki Rasul yang luar biasa dan dia bukanlah pendendam. Beliau adalah seseorang yang dikatakan oleh Allah, "Wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah engkau kami utus wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sifatnya hanya memberi dan tak harap kembali. Karena apapun yang kita lakukan kepada Rasul, khidmah apapun yang kita lakukan kepada Nabi, dari kebaikan, dari sedekah, dari sholawat, dari sholat, dari puasa Ramadan, dari apapun yang kita lakukan untuk Rasul, ketahuilah bahwa itu masih kembali kepada kita dan itu bukanlah sesuatu yang sifatnya haba'an mansur atau sia-sia saja. Ketahuilah jika ada teman yang minta tolong atau Anda ketika mendapati di tengah jalan, entah itu di Bandung atau di Malang atau dimanapun, ketika Anda melihat ada seorang yang mogok mobilnya, kemudian Anda melihat, sering kita melihat dan nggak sampai hati, kita pun ikut mendorong mobil tersebut tanpa diberi uang dan tanpa meminta balasan. Itu adalah sesuatu yang sifatnya secara langsung antara kita dengan si pemilik mobil, sesuatu yang sifatnya memberi dan tidak dapat kembali. Tidak ada hal yang diberikan kepada kita kecuali hanya ucapan terima kasih saja. Akan tetapi ketika dengan Nabi Muhammad SAW, apapun yang kita lakukan, dari sholawat, dari kegiatan-kegiatan Islami seperti yang dilakukan luar biasa oleh teman-teman di muslim.com, mulai mengajarkan Al-Quran atau mengadakan komunitas kajian-kajian di beberapa masjid besar di Kota Bandung, atau pembagian 1000 mushaf yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Juga ada beberapa bantuan yang sangat luar biasa dilakukan oleh muslim.com. Itu adalah hal-hal yang bukan sesuatu yang sifatnya Anda lakukan kemudian Anda nggak dapat apa-apa. Karena pekerjaan yang Anda dapat, pekerjaan yang Anda lakukan, khidmah yang Anda lakukan untuk Rasulullah SAW pasti dibalas berlipat ganda oleh Allah dan juga akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga perlu saya motivasi lagi teman-teman yang ada di muslim.com Bandung untuk jaga istiqomahnya, tahan dari pujian, sabar dari cacian, karena itulah gaya dari dakwah. Ya. Kita berdakwah itu bukan hanya dengan berceramah saja, membagikan mushaf itu juga dakwah, berhijab itu dakwah, bercadar itu juga adalah dakwah, kemudian berakhlakul karimah itu juga dakwah, dan masih banyak lagi dakwah yang kita lakukan. Istiqomahkan juga, jangan pernah merasa lemah atau merasa kurang jika ada sesuatu yang mengganjal di tengah jalan. Kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa membagikan ilmu Rasul, membagikan warisan Nabi Muhammad SAW, maka tentu saja kita akan mendapatkan beberapa cobaan seperti adanya pandemi pada saat ini. Beberapa kajian saya pribadi itu harus libur atau bahkan pindah tempat setiap sebulan sekali untuk menghindari larangan PSBB, PMKM, mikro, PSBB, and whatever lah. Macam-macamnya yang dilarang, kita pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ketika di tempat itu diperbolehkan, maka kita pindah. Seperti itulah, dan itu sama sekali nggak sampai 1% dari perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin teman-teman yang di muslim.com Bandung, antum semua pasti mendapat ujian, masuk keluarnya kru, kemudian saling beda pendapat di antara antum, tapi ketahuilah itu adalah tanda kabulnya satu amalan ketika kita malah mendapat ujian dari sesuatu yang kita sukai. Seseorang yang akan masuk SMP, maka dia harus melewati ujian akhir. Begitu pula akan masuk ke SMA, dan seperti itulah. Dan itu adalah suratan hidup. Semoga teman-teman di muslim.com adalah orang-orang yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa hal yang hari-hari ini mungkin sama-sama kita tahu, sama viralnya luar biasa,
di sosmed atau di manapun, ketika kita lihat ada kabar tentang perselingkuhan dan lain sebagainya, ini adalah satu hal yang perlu kita cermati juga, karena kita diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah seseorang yang sibuk dengan urusannya pribadi dan tidak ribut, tidak sibuk dengan urusan orang lain. Ketahuilah, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di luar Islam itu adalah satu pelajaran bagi kita bahwa siapapun bisa terjerumus dalam hal-hal yang memang sangat manusiawi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Allah tidak mengatakan wala taznu. Janganlah kamu berzina, tetapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kamu dekat ke perzinahan. Karena Allah sudah tahu sedikit demi sedikit perkumpulan dengan non mahram, pasti di situ ada setan yang sedang bekerja keras menjadikan satu hal yang akan buruk yang menimpa kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah, teman-teman yang di muslim.com, antum sangat istiqomah, dan pastinya di muslim.com ada ikhwan dan ada akhwatnya. Jagalah, hati-hatilah, tidak ada orang yang pernah selamat dari cobaan perzinahan atau yang mendekati perzinahan. Jangan sampai itu adalah sesuatu hal yang dianggap enteng, karena manusia tidak pernah aman dari gangguan setan. Allah sendiri yang mengatakan, alam ahad ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah sudah saya ambil sumpah atas kalian wahai manusia, alla ta'budu syaitan, jangan kamu sembah atau jangan kamu ikuti setan, innahu lakum aduwwun mubin, bukankah dia adalah musuh yang nyata bagimu. Setan nggak akan pernah baik kepada kita. Mungkin Anda baik, mungkin seorang ikhwan baik, mungkin seorang akhwat baik, mungkin seorang ikhwan ahli sholat, yang akhwat ahli sholat mungkin awalnya untuk mencari satu kebaikan di dalam agama, akan tetapi ketahuilah setan jauh lebih pintar dari kita, dan dia telah membaca kurikulum vitae dari setiap orang yang akan diganggu oleh setan. Maka berhati-hatilah agar tidak sering-sering berkumpul laki-laki perempuan tanpa mahram atau tanpa hijab atau tanpa penutup. Kemudian yang kedua adalah jika melihat satu perbuatan buruk dari orang lain, bukanlah kita ikut nimbrung momentari di situ, bukan ikut nimbrung untuk merasa bahagia atas jatuhnya orang lain, karena ketahuilah kadang-kadang itu adalah seperti umpan dari Allah. Allah ingin tahu mental kita seberapa. Mental kita seberapa? Mental kita apakah mental orang yang senang ketika orang lain jatuh, atau mental kita adalah orang yang sedih ketika orang lain sedang dalam satu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang belum sempurna imannya kecuali dia sudah mencintai apa yang bagi orang lain sebagaimana dia mencintai hal itu terdapat pada dirinya. Maka sebelum kita merasa sedih dengan hal buruk yang menimpa muslim yang lain, maka itu adalah hal yang menunjukkan bahwa iman kita perlu diperbaiki lagi. Ketika seorang muslim sedang terpeleset dalam hal buruk, maka ketahuilah agar kita juga mendoakan kepadanya, karena Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah lewat para nabinya, disampaikan dari sebuah hadits qudsi bahwa siapapun yang berbahagia atas salahnya seseorang, atas terpelesetnya seseorang di dalam satu maksiat, maka nggak akan mati dia kecuali dia atau keluarganya akan melakukan hal buruk tersebut. Sehingga pelajaran bagi kita, ketika seseorang melakukan satu perbuatan maksiat, doakan agar Allah mengangkat derajatnya dan memberi ampunan dan memberi hidayah kepada kita semua. Sayyidil Habib Umar bin Habib, beliau sekali mengatakan, jangan terbiasa mengatakan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Sering kita ketahui ada teman-teman yang sedang salah dalam perbuatan, kemudian orang lain mendoakan semoga mereka diberi hidayah. Itu adalah satu bentuk kesombongan yang tidak terasa
yang terucap dari lisan manusia yang penuh kelemahan. Ketahuilah ketika minta hidayah dari Allah, jangan sampai hanya memintakan orang lain mendapat hidayah seakan-akan kita adalah orang yang aman, yang nggak akan melakukan hal yang dilakukan oleh orang yang salah tersebut. Maka bagaimana cara minta doa untuk diberi hidayah? Katakan, Allahumma hdina wahdihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada saya dan berikan hidayah kepada mereka. Berikan hidayah, Allahumma hdina. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami. Allahumma hdina walil jami'. Berikan hidayah kepada saya dan kepada semua orang. Kemudian yang keempat, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang ketika melihat orang lain terjatuh dalam perbuatan maksiat, ketahuilah bahwa kita harus ikut menutup aib tersebut sebisa mungkin. Ketahuilah Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang artinya barang siapa menutup aib orang lain, maka akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Hati-hati dari membuka aib orang, walaupun itu sudah terbuka atau terekspos di depan umum, tapi jika kita berusaha untuk tidak membukanya, maka Allah akan menutup aib-aib kita baik di dunia atau di akhirat. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Saya kembalikan ke host untuk dilanjutkan ke sesi berikutnya. Barakallahu. Ya, terima kasih Habib atas ilmunya. Kepada para jemaah, silakan yang ingin bertanya jawab seputar yang tadi Habib sampaikan, dan luar dari itu juga boleh ya Habib, insyaallah Habib untuk menjawabnya. Silakan. Nah, Asep ada di chat, mungkin bisa dibacakan. Ada yang bertanya. Kalau boleh saya bacakan, saya baca sendiri aja ya, Kang Renvil ya. Boleh. Biar cepat Kang ya. Surya, iya Kang Surya yang bacanya. Dari indrimuslim.com. Assalamualaikum. Gimana cara istiqomah ketika kita futur? Futur yang di sini futur pakai ini ya, apa namanya? Pakai tak ya, bukan pakai tok, karena futur itu artinya bisa dua, bisa lemah, bisa juga breakfast atau sarapan. Maksudnya futur di sini adalah ketika lemah. Pernah saya sampaikan hal ini di video saya di Binanis TV. Mungkin nanti Mbak Indri atau Kak Indri bisa lihat di video itu, bahwa tidak ada yang bisa kita lakukan untuk beristiqomah kecuali hanya dengan memaksa diri sendiri untuk terus melakukan apa yang telah kita pilih dari kehidupan. Misalnya kita keistiqomah untuk sholat duha, tahu-tahu malas, ya, tahu-tahu malas. Maka gimana caranya? Nggak ada caranya yang bisa kita lakukan kecuali dengan cara memaksa diri, ambil sejadah, masuk kamar mandi, ambil air wudhu, kemudian pakai pakaian sholat, kemudian menghadap ke barat dan katakan utsholli sunnatan duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat berdoa. Enggak ada yang lebih dari itu. Karena istiqomah itu komposisinya adalah 90% usaha dan 10% doa. Jangan sampai pernah terbalik. 90% komposisi istiqomah adalah usaha dan 10% adalah doa. Doa tanpa istiqomah usaha pasti nggak bisa. Ketika Anda ingin istiqomah sholat duha, kemudian tahu-tahu ada rasa malas, jika Anda berdoa dari jam 7 pagi sampai zuhur, bisa jadi nggak akan terjadi sholat duha itu. Nggak usah banyak berdoa, langsung saja kerjakan walaupun dinilai berat. Dan disitulah ada nilai tambahan bagi istiqomah kita. Ketika Anda mulai berat melihat dakwah yang Anda lakukan, ketika Anda mulai berat merasa futur, lemah, males, ada rasa berat melakukan satu perbuatan, seperti contohnya nasihatin orang yang bermaksiat, Anda ingin agar dia taubat, tapi yang dinasihatin nggak kunjung taubat, ada rasa males di situ, maka istiqomahkan lanjutan dengan memilih alternatif yang lain dengan cara seperti mendoakan atau yang lain, sehingga istiqomah itu nggak bisa kecuali dengan usaha yang berat. Bagaimana para nabi dulu, mereka beristiqomah dengan sangat kuat untuk tetap bisa berdakwah di jalan Allah. Mereka para ulama tetap mengusahakan hal-hal yang mereka jalani dalam ibadah walaupun dengan cara yang ekstrim, seperti
seorang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ketika beliau tahu mulai merasa ngantuk ketika hadiri kajian atau lagi mutolaah, lagi belajar di kamar, maka beliau naik ke tingkat yang paling tinggi di pesantrennya yang saat itu di Yaman. Beliau saat itu jadi santri, beliau naik ke tingkat atas, kakinya sudah di ujung bangunan, dan beliau membaca di sana. Di mana taruhannya, ketika beliau ngantuk, maka beliau akan jatuh dan mati, karena tingkatnya tinggi banget. Sehingga begitulah cara mereka istiqomah. Dengan itu, beliau melek. Pasti dengan usaha yang berat. Istiqomah hanya bisa dilakukan dengan usaha dan memaksa. Nggak cukup doa saja, karena kalau banyak berdoa, kurang usaha, bukan istiqomah tapi istirahat. Ya, istiqomah adalah 90% usaha dan 10%-nya doa. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ya, silakan, mungkin ada 2 lagi pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Habib. Langsung ya. Yang bagaimana sunnahnya boleh. para akhwat baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, apa saja batasan-batasan yang perlu diperhatikan? Dari Mbak Nadila Cantika bertanya, gimana sunnahnya berdakwah bagi para akhwat baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah? Apa saja batasan-batasan yang perlu diperhatikan? Kalau untuk akhwat, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya menutup aurat dan berkomunikasi dengan laki-laki. Itu yang paling kelihatan di depan. Jadi misalnya seorang akhwat yang menggunakan cadar atau yang berhijab dengan baik, maka hijab Anda, kemudian cadar Anda adalah satu dakwah bagi orang yang melihat. Ketahuilah ada beberapa dakwah yang ketika Anda lakukan, orang melihat, tahu tanpa Anda katakan sesuatu kepada mereka. Ketika Anda berhijab dan berjalan di jalanan umum, maka orang yang melihatnya pasti merasa bahwa Anda seorang muslimah. Ya, pastilah Anda seorang muslimah. Tanpa Anda mengatakan bahwa saya muslimah, ini adalah cara pakaiannya orang Islam, tapi dengan banyaknya orang berhijab, maka orang pasti yang melihat sudah merasa bahwa ini adalah seorang muslimah. Oleh karena itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khususnya para akhwat yang semoga Allah mengangkat derajat antum semua. Amin. Kalau sudah berhijab, kalau sudah bercadar, hati-hatilah dengan perilaku Anda, karena Anda adalah dijadikan spotlight. Anda dilihat oleh orang banyak, dan ketika Anda melakukan satu kesalahan yang dijadikan sebagai sasarannya, jadikan kambing hitamnya pasti hijabnya, Islamnya, atau hal yang membuat yang Anda tonjolkan ke orang lain. Ketika seorang yang berhijab melakukan perbuatan, maka akan keluar kata-kata yang buruk yang menyangkut ke agama kita. Itu adalah salah satu resiko bertemu dengan orang-orang yang masih awam, dan kita nggak bisa nyalahkan mereka karena kita sendiri yang berani mengambil resiko untuk melakukan perbuatan secara syariah di depan orang lain, berhijab, bercadar, dan lain sebagainya, maka harus berdakwah dengan akhlakul karimah. Kemudian berdakwah kepada orang lain dengan cara fardiyah atau jam'iyah. Dakwah itu ada 2 macamnya. Ada yang secara langsung, kajian atau perkumpulan yang mengumpulkan beberapa orang dengan cara ngaji kitab atau membahas satu tema tertentu. Atau dakwah fardiyah yang biasanya dilakukan di satu tempat, ya. Ketika lagi ngerumpi, ketika lagi nongkrong bersama teman-teman, di situ ada juga beberapa hal yang bisa disampaikan. Bahkan ada seperti Habib Umar dulu yang mendakwahi sopirnya dengan cara selalu nyalakan ceramah-ceramah agama ketika di mobil. Jadi beliau nggak ceramah ke sopirnya, tapi beliau CD ceramah-ceramah para ulama dipasang terus di mobil. Nah, lama-kelamaan pasti sopirnya akan mendengar juga ceramah-ceramah tersebut. Nah, hal-hal yang Anda lakukan juga bisa seperti itu, karena perempuan nggak sama dengan laki-laki. Maka ketika Anda berdakwah, saya nggak nyebut nama, tapi ada beberapa ustadzah yang dengan make up-nya, kemudian dengan di televisinya, dengan mohon maaf di sosmednya, itu menunjukkan bahwa dia sedang ke sana dan kemari, menunjukkan bahkan ngevlog dan lain sebagainya, itu
adalah sesuatu yang sangat disayangkan karena itu nggak perlu dilakukan oleh seorang da'iyah. Karena seorang yang berdakwah di jalan Allah, apalagi dia seorang wanita, maka harus ada batasan-batasannya, dan hal ini nggak bisa disampaikan di waktu yang sangat singkat ini. Walhasil 2 poin yang perlu dipegang secara garis besar oleh akhwat adalah yang pertama, jaga aurat Anda dan jaga hubungan Anda dengan laki-laki supaya orang tahu bagaimana batasannya. Yang kedua, berikan dakwah yang ringan kepada teman-teman di sekitar Anda, khususnya kepada perempuan terlebih dahulu. Mengenai batasan-batasannya itu sangat panjang sekali dan saya rasa nggak akan cukup dibahas di pertemuan yang singkat ini. Insya Allah begitu. Barakallahu fikum. Ya, Afwan Habib, masih ada waktu apakah untuk memberikan pertanyaan? Masih ada, insya Allah. Saya sampaikan ini nggak terlalu banyak pertanyaannya. Saya sampaikan dulu. Ini Kang siapa namanya? Kang Asep ya? Kang Kasep. Ya, Asep. Asep atau Kasep? Asep. Kalau Kasep itu ganteng. Oke. Izin bertanya, seperti yang kita sampaikan tadi, Sylvia Alivia, izin bertanya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentang kisah manusia berbondong minta syafaat kepada Rasul. Ya, izin bertanya seperti yang Habib, maksudnya gimana ini? Seperti yang Habib sampaikan tadi, tentang kisah manusia yang berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi. Itu ada di kisah, ada di Sahih Bukhari. Anda bisa nanti dilihat, mungkin Anda punya aplikasi kitab Sahih Bukhari, atau Anda mungkin juga punya bukunya, mungkin bukan bukunya, ada di tentang kondisi kiamat. Anda bisa buka itu, dan saya rasa ini hadis yang sangat umum sekali. Nanti dibaca sendiri, saya rasa begitu. Kemudian ini Nyonya Renville juga tanya, amalan bulan Rajab yang bisa dilakukan. Amalan bulan Rajab yang biasa dilakukan adalah yang paling pas itu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana bulan Rajab ini memang dikatakan bulan-bulan istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita sebelum masuk ke bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bulan Sya'ban. Karena di bulan Sya'ban itu ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban adalah malam terbelahnya bulan menjadi 2 ketika Rasul berusia 50 tahun. Dan juga nisfu Sya'ban adalah hari atau malam turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat kepada Rasul turunnya di malam nisfu Sya'ban, sehingga para ulama membagi beberapa amalan Rajab untuk banyak beristighfar, memperbarui, memperbaiki, membersihkan apa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun, selama berbulan-bulan sebelumnya. Bukan berarti hanya di bulan Rajab saja kita beristighfar, tapi melipat gandakan istighfar di bulan Rajab, kemudian menambah sholawat di bulan Sya'ban. Oleh karena itu dikatakan ketika masuk bulan Ramadan, kita mengatakan waballighna Ramadan, sampaikan saja saya ke bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan itu saya akan terikat atau saya akan dipeluk dengan hangat oleh bulan yang penuh rahmat itu. Seperti seseorang yang mengatakan, misalnya saya ngomong ke Kang Renville, ketika saya akan pulang ke Malang, misalnya saya mengatakan ke Kang Renville, Kang tolong antarkan saya ke bandara aja. Kalau saya sudah sampai di bandara, untuk masuk check-in pesawat, kemudian antri, masuk ke pesawat, pulang ke Surabaya, dari Surabaya saya naik mobil ke Malang, itu saya bisa berangkat sendiri. Cuman saya katakan ke Kang Renville, waballighni ilal maton, sampaikan saya ke bandara. Dari situ saya udah insya Allah tahu bagaimana jalannya untuk sampai ke Malang. Begitu pula dengan doa waballighna Ramadan, sampaikan saja saya ya Allah ke bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan saya ini insya Allah akan dipeluk oleh Ramadan, dan Ramadan yang akan membuat saya menjadi lebih baik. Maka di bulan Ramadan diperbanyak untuk beramal dengan membaca Al-Quran, sedangkan di bulan Sya'ban diperbanyak membaca sholawat kepada Rasul, sedangkan di bulan Rajab ini seperti yang ditanyakan oleh tadi, itu adalah memperbanyak istighfar. Di antaranya adalah yang perlu diistiqomahkan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali setelah sholat subuh dan 70 kali setelah sholat isya.
Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu selama 70 kali setelah sholat subuh dan 70 kali setelah sholat isya. Barakallahu. Insya. Kang Asep. Ya. Ya mungkin dicukupkan untuk pertanyaan. Saya tambah lagi ya biar selesai semua ya. Oh ada. Mumpung saya lagi flu ini sekarang, jadi sekalian. Iya boleh. Dari Sylvia, izin bertanya seperti yang saya mengatakan tadi, menurut semua nabi tidak bisa memberi syafaat karena ada kesalahan dia lakukan, membuat murka. Kalau boleh tahu para Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, kesalahan apa yang membuat Allah murka? Oh, yang ini tadi pertanyaannya belum sampai. Kesalahan di Nabi Musa itu ketika Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah karena pernah memukul seseorang hingga mati. Jadi Nabi Musa alaihissalam melihat seseorang yang berantem di pasar saat itu, kemudian Nabi Musa melihat temannya lagi dibully atau digojlokin oleh orang-orang lain, sehingga Nabi Musa berniat untuk menolong temannya tadi. Ketika Nabi Musa mulai melerai, si orang yang mengganggu temannya tadi hampir memukul Nabi Musa, dan di saat itu Nabi Musa membalas pukulan yang menurut Nabi Musa itu hanya pukulan biasa saja. Akan tetapi saat itu Nabi Musa memukul dan satu pukulannya menjadikan seorang tadi langsung mati di tempat. Dan saat itu Nabi Musa belum diangkat menjadi nabi. Okay? Jadi Nabi Musa belum diangkat jadi nabi, itu masih sebelum beliau menjadi nabi. Sehingga ketika beliau memukul si orang tadi, jatuh mati, dan Nabi Musa pun melarikan diri dari tempat daerah yang beliau dibesarkan. Itu yang membuat Nabi Musa merasa saya adalah seseorang yang pernah membunuh orang, padahal hal itu adalah sesuatu yang sifatnya tidak disengaja oleh Nabi Musa. Beliau hanya melerai, yang kemudian ketika beliau diintimidasi, Nabi Musa membalas pukulan yang menurut beliau hanya untuk membalas intimidasi tadi. Akan tetapi apa yang mau dikata, pukulannya terlalu kuat dan orang tadi meninggal dunia. Itu membuat Nabi Musa merasa saya nggak berani untuk memberi syafaat. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau nggak berani memberi syafaat karena beliau merasa pernah mendustai umatnya. Ketika saat itu Nabi Ibrahim usia 17 tahun dan Nabi Ibrahim diajak untuk mengadakan pesta ritual yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Raja Namrud. Kemudian beliau didatangi oleh orang-orang kampung tersebut dan mengatakan, wahai Ibrahim, ikutlah dengan kami akan mengadakan semacam selamatan desa, kita akan kumpul sama-sama mengadakan ritual di lapangan besar, kemudian setelah itu kita akan masuk ke tempat peribadatan, dan di situ kita akan makan-makan, baru kita akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Nabi Ibrahim mengatakan, oh, maaf, saya nggak bisa ikut karena saya lagi kurang sehat. Saya bilang, karena beliau mengatakan saya lagi kurang sehat. Maksud Nabi Ibrahim saat itu adalah kurang sehat hatinya, karena beliau sakit hati melihat umatnya mendustakan Allah, menyembah berhala, memberikan makanan kepada berhala, patung-patung yang nggak bisa apa-apa. Nabi Ibrahim sakit hati dan beliau mengatakan saya kurang sehat. Karena biasanya kalau sakit hati itu lebih berat daripada sakit badan. Kang Renville ini walaupun badannya kesel, tapi karena hatinya senang main basket, besok-besok juga main lagi. Karena hatinya senang, fisiknya capek, itu nggak ada masalah. Orang yang main bola, hatinya senang, tapi badannya capek, 2-3 hari lagi dia akan main lagi. Anak kecil juga begitu, yang main sepeda seharian, udah capek, malam dia tidur, besok pagi dia main lagi karena hatinya senang. Kalau hati senang, fisik capek itu masih nggak ada masalah. Tapi masalahnya adalah ketika hatinya sakit, fisik yang sehat pun jadi ikut sakit. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak sehat, saya kurang sehat, tinggalkan saya. Maka mereka meninggalkan Nabi Ibrahim, dan saat itu Nabi Ibrahim keluar dari rumahnya, langsung menuju tempat peribadatan yang kosong saat itu. Karena mereka semua lagi kumpul di lapangan besar, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada, dan Nabi Ibrahim akhirnya kembali, dan kelanjutannya saya rasa Anda sudah tahu. Beliau dilemparkan ke api
Akan tetapi ketika di yaumil qiyamah Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya tidak berani untuk memintakan syafaat kepada kalian karena saya pernah berdusta kepada umat saya. Padahal sebenarnya itu bukan berdusta, akan tetapi hal yang memang wajar dilakukan oleh seseorang, dan beliau memang sakit beneran, sakit hatinya. Beliau mengatakan kurang sehat, bukan kurang sehat fisiknya, akan tetapi kurang sehat hatinya, sakit hati melihat orang. Dan itu yang menjadikan Nabi Ibrahim malu di hadapan Allah seakan-akan telah melakukan sebuah dosa besar. Ketahuilah Nabi Adam diturunkan ke dunia itu bukan kesalahan beliau. Karena Allah sudah mengatakan sebelum menciptanya, Nabi Adam dikatakan oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah mengatakan kepada para malaikat, saya akan menjadikan seorang khalifah di atas bumi, dan itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka makan buah terlarang atau tidak makan buah terlarang, Nabi Adam pasti turun ke atas bumi. Akan tetapi Nabi beda dengan manusia. Hal seperti itu dirasakan sebagai dosa besar oleh seorang Nabi. Maka Nabi Adam nggak berani beri syafaat karena malu kepada Allah. Nabi Nuh malu kepada Allah karena beliau merasa 950 tahun dan saya cuma dapat sekian dari umat saya yang ikut, bahkan anak tiri saya, Kan'an, bukan anak kandung, anak tiri saya gak ikut kepada saya, maka saya malu kepada Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta dulu, malu kepada Allah. Nabi Musa mengatakan, saya pernah bunuh orang dulu, saya malu kepada Allah. Nabi Isa mengatakan, saya mengajak orang kepada Allah, malah saya yang disembah, saya malu kepada Allah, mintalah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mengatakan, analah, saya siap untuk kalian. Barakallahu fikum, insyaallah seperti itu. Yang terakhir, ada satu pertanyaan lagi ya. Izin bertanya tentang organisasi Robitoh Alawiyah dari Teh Herti ya. Robitoh Alawiyah itu adalah satu perkumpulan komunitas yang mencatat tentang data keturunan Rasul dan putra putri Nabi Muhammad SAW. Robitoh Alawiyah itu adalah salah satu bentuk dari mukjizat Rasul SAW, di mana beliau bersabda, kullu nasabin munqati'un yaumil qiyamah illa nasabi wa kullu nasabun munqati'un yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Rasulullah beliau mengatakan semua nasab munqati'un akan terputus yaumil qiyamah, di hari kiamat, illa nasabi wa sababi, kecuali nasab saya dan sebab-sebab saya. Sebab saya adalah istri-istri saya. Itu mereka akan terputus semuanya di hari kiamat kecuali keturunan saya. Maka Nabi Muhammad sudah mengatakan seperti itu, dan di Sahih Muslim Rasulullah mengatakan di akhir zaman akan turun seorang yang menjadi keturunan saya, namanya seperti sama dengan seperti saya, yaitu Muhammad bin Abdillah, yang akan dipanggil sebagai Imam Mahdi. Rasulullah sendiri yang mengatakan dia adalah salah satu keturunan saya. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sejak lahirnya Rasul sampai putranya dan hingga saat ini, insya Allah semua nasab dari keturunan Rasul tercatat rapi di Robitoh Alawiyah, kecuali mereka yang tidak mendaftarkan atau mereka yang tidak sempat tertulis di Robitoh. Akan tetapi jika seorang akan mengaku bahwa dia adalah salah satu keturunan Nabi Muhammad, perlu cuman store nama 4 atau 5 kakeknya saja, maka dia udah ketahuan dia keturunan Nabi atau bukan. Cukup 4 atau 5 kakek aja. Jika 5 kakeknya, 4 atau 5, yang keempat dan kelima adalah benar sebagai yang dicatatkan di Robitoh, maka mereka akan memberi stempel bahwa kamu benar-benar Dzurriyyah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat terjaga, walaupun mungkin ada kekurangan, walaupun mungkin ada pemalsuan, nggak sedikit orang yang ngaku menjadi Dzurriyyah Nabi padahal dia bukan, karena ada orang yang wajahnya mungkin mirip seperti orang Arab atau orang Yaman, akan tetapi sebenarnya dia bukan Dzurriyyah Nabi, dan seringnya malah membuat kekacauan dengan mengatakan bahwa dia adalah salah satu keturunan Nabi, kemudian dia minta ini, dia minta itu, dia memerintahkan ini, memerintahkan itu, padahal seringnya yang seperti itu malah bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sehingga manfaat Robitoh adalah tempat untuk ngecek dan tempat untuk mencatat semua nama keturunan Rasul, dan memang Rasulullah sudah mengatakannya 1400 tahun yang lalu,
sehingga setiap dzurriyyah Nabi yang melaporkan namanya ke Rabithah Alawiyah, maka dia bisa mendapati nama-nama kakeknya dari dirinya hingga ke Rasul, dari Rasul ke kakeknya yang bernama Adnan, 21 di atas Rasul, dan dari Adnan hingga Nabi Adam hanya Allah yang tahu, karena Rasul sendiri yang mengatakan, kadzaban nasabun, berdustalah orang-orang yang menyampaikan nasab dari Adnan sampai Nabi Adam alaihi salam. Sehingga itulah diantara manfaat dari Rabithah Alawiyah yang singkat ya, manfaatnya besar banget, diantaranya juga urusan kesehatan, sosial, dan nggak khusus untuk dzurriyyah Rasul saja, dilakukan banyak hal di Jawa Timur. Rabithah Alawiyahnya insya Allah adalah Rabithah Alawiyah yang terbaik di Indonesia, dan tidak hanya membantu kepada keturunan Rasul, akan tetapi juga membantu ke seluruh masyarakat Muslim pada umumnya dengan bantuan-bantuan seperti sembako, bahkan juga ada kliniknya, juga ada bantuan-bantuan yang lain. Insya Allah kurang lebihnya seperti itu, Kang Asep. Ya, Habib, syukran. Kang Surya, terakhir nih Kang Surya. Oh, ini ada pertanyaan. Kang Surya. Ada amalan yang simple, kemudian dia mempunyai nilai besar di hadapan Rasulullah SAW. Sebenarnya Kang Surya udah punya ya. Sebenarnya Kang Surya udah punya. Kang Surya kan punya anak perempuan satu ya, saya lupa namanya sih. Kayaknya udah punya adik lagi, wallahu alam. Kang Surya punya anak satu perempuan, Kang Renvin punya anak 4 perempuan. Alhamdulillah di antara yang sangat membahagiakan Rasul, dan bahkan Rasul mengatakan, kelak yaumil qiyamah saya akan seperti ini dengan dekatnya kepada Nabi Muhammad. Apa itu? Jika seorang ayah memberi nafkah ke anak perempuannya dengan makanan yang halal, dengan pendidikan agama, memberi pakaian yang islami, hingga dia menikah dengan perbuatan yang baik, diajarkan sholat, diajarkan mengaji, maka Rasul mengatakan, aku dan dia nanti di hari kiamat akan dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah. Ada di hadits yang lain, Rasul mengatakan tentang orang yang memelihara anak yatim, aku dan dia akan sedekat ini. Ada di hadits yang sahih juga, bahwa orang yang memperhatikan anak perempuannya, maka dia dan aku akan sedekat ini. Banyak amalan yang simple sebenarnya Kang Surya untuk menjadikan kita semakin dekat kepada Rasul. Tapi Kang Surya udah punya satu kuncinya, yaitu putrinya Kang Surya. Apalagi Kang Renvil ada 4, Masya Allah. Semoga jadi anak-anak yang solihah dan diberi keberkahan. Didik mereka dengan baik, beri mereka makanan yang halal, beri mereka pakaian yang baik. Amin. Jangan biarkan mereka kumpul dengan orang-orang yang tidak benar, bawa mereka untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah dijamin surga. Barakallahu fikum. Kang Asep, saya kembalikan pada Anda. Ya, mungkin ini ada untuk 1 patah 2 patah dari Kang Afin dari Rumah Singgah Al-Fatih untuk meminta doa kepada Habib. Kepada Kang Afin, waktu dan tempat kami persilahkan. Kang Afin. Kang Alvin barusan ini katanya anaknya nangis, jadi langsung praktek sepertinya ya, langsung sayang anak perempuan ya. Mohon izin, tapi mungkin saya wakili. Beres. Ya, Bismillah. Kang Yusuf ya. Ya, saya Yusuf dari Rumah Singgah Al-Fatih. Saya dan teman-teman ini mengelola rumah singgah di daerah Sukajadi. Rumah singgah ini khusus untuk anak-anak duafa yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit yang berat gitu ya. Dan kebanyakan mereka dari luar Bandung yang dirujuk ke rumah sakit di Bandung, ada di RSAS, ada yang ke Cicendo gitu ya. Mohon doanya, Habib, ya saat ini kami sudah mendampingi kurang lebih 250 pasien anak. Bapak. Allah. Ya, orang Bandung ini sosialnya luar biasa. Saya akuin luar biasa, Masya Allah. Rumah Singgah Al-Fatih
ada lagi juga rumah teduh, dan Betul. masih banyak lagi. Semoga Allah memberi keberkahan kepada Kang Yusuf tadi ya. Amin. Amin, 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 amin. Dan semua teman-teman yang ada di sana, semoga Allah mudahkan kepada antum bisa mendapatkan kebanggaan di sisi Rasul SAW. Amin. Dan itu juga salah satu dakwah yang sangat luar biasa. Kang Yusuf itu sangat kuat sekali dakwahnya. Katakan Anda fokus ke mereka aja, itu udah insya Allah surga Firdaus sudah nunggu antum dan teman-teman yang ada di sana. Walaupun gak ceramah, walaupun ya karena langsung membantu orang yang membutuhkan seperti itu adalah satu hal yang sangat dicintai oleh Rasul. Barakallahu fikum. Kita sama-sama berdoa untuk muslim.com, untuk Rumah Singgah Al-Fatih, untuk para asatid, untuk para kru, hadirin yang ada pada malam hari ini. Semoga kita dijadikan orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan orang-orang yang gak kumpul di dunia saja, akan tetapi juga sampai kumpul di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa'afina wal muslimin wa'fa'na wal muslimin warhamna wal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga diberi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya zahiran wa batinan fi afiatin wa salamah, dan diberikan orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah yang sudah meninggal dijadikan barzakhnya raudhatun min riyadil jannah, dan yang masih hidup diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah menjaga iman kita, semoga Allah menjaga amal kita, semoga amal yang buruk, yang kurang, yang sangat sedikit ini, sholat kita yang tidak khusyuk, amal kita yang tidak ikhlas, sedekah kita yang masih riya, semoga Allah mengangkat semua penyakit yang ada pada kita dalam zahir kita atau dalam batin kita, dijadikan orang Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, dan dijadikan ulama kita ulama yang selamat dan dijauhkan dari semua fitnah, dan para pejabat kita diberikan hidayah oleh Allah, dan kita semua diberikan hidayah oleh Allah, anak-anak kita diberikan hidayah oleh Allah, agar bisa melaksanakan apa yang membahagiakan hati Allah dan Rasulnya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa hajatan fi nafsi ya rafaqatiha ya khairal qadhi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dhanbana ya wasi'al karam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kang Kasep, Kang Asep, Kang Yusuf, Kang Renvil, istri juga, semuanya jazakumullah khair. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mungkin suaranya agak ngebas karena lagi flu. Saya ucapkan jazakumullah khair. Semoga kita segera bertemu dalam keadaan yang lebih baik, insyaallah. Amin. Mungkin Habib ada sedikit request. Iya. Minta doanya, tadi ada yang kurang, Bib, Afan. Minta doanya juga para jomblo lillah. Mudah-mudahan di tahun ini dalam dekat waktu ini diberikan jodoh, segera menikah ya, Bib. Karena di ada jomblo lillah yang senyumnya paling lebar pokoknya mah. Amin. Kansurnya yang senyumnya paling lebar. Ana masih jomblo. Iya, oke, beres. Kita doa khususon untuk para jomblo-jomblo yang masih menanti jodohnya, dan semoga Allah memberikan jodoh yang terbaik untuk antum semua. Amin. Allahumma amin. Pernikahannya sakinah mawaddah warahmah wa ila hadratil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.